wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Nah, seperti biasanya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk jari terlebih dahulu ya anak-anak. Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai. Satu Jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari Kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lucu. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari Ibu pimpin berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mas Marvel, Mbak Fadel, Hadir Bu. Mas Habibi, Hadir Bu. alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggal dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar, anak menarik dan mendorong airnya, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi siswa tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang keenam, dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya, dorongan, dan tarikan. Dan yang ketujuh, dengan kegiatan menulis hasil percobaan mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Oke, kemudian buka halaman 2. Di situ Udin sedang bercerita. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Nah, di sini siapa yang sudah mendengar cerita tentang asal mula Telaga Warna? Belum ya? Oke. Kemudian di situ ada cerita asal mula Telaga Warna. Untuk Mbak Fadel, tolong dibacakan. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Kemudian Mas Nabar. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Ini danau itu dikenal dengan warna Telaga Warna. Oke, kemudian di situ ada pertanyaan tentang asal mula Telaga Warna. Kita jawab bersama ya anak-anak. Untuk nomor 1, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Mbak. Raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Sekali tokoh-tokohnya itu ada raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Untuk pertanyaan nomor 2, di mana raja melakukan pertapaan? Ada yang bisa? Saya Bu. Mas? Di hutan. Betul sekali, di hutan. Untuk yang nomor 3, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Siapa yang Saya Bu. Iya, Mbak. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Betul sekali. Yang nomor 4, mengapa sih permaisuri bersedih dan menangis? Saya Bu. Iya, Mas. Karena tak mau menerima kalung yang telah disiapkan sebagai hadiah ulang tahun. Betul. Untuk yang pertanyaan nomor terakhir, bagaimana sih sifat putri dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Iya, Mbak. Tidak menghargai orang lain.
tidak sopan, dan kasar. Betul. Oke, kemudian, nah kita kan sudah mempelajari tentang cerita asal mula Telaga Warna. Nah, asal mula Telaga Warna itu termasuk cerita apa sih? Fiksi. Nah, betul sekali. Termasuk cerita fiksi. Nah, cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Nah, kemudian di sini Ibu ada contoh cerita fiksi. Ini ada batu menangis, ada coklat yang amblas. Nah, nanti kalau mau membaca atau ingin mengetahui macam-macam cerita fiksi, nanti boleh dibaca di rumah. Oke, kemudian apa sih cerita fiksi itu? Saya Bu, Iya, Mbak. cerita fiksi adalah karangan yang berisi khayalan yang dibuat oleh pengarang. Betul sekali, cerita fiksi itu adalah karangan yang berisi rekaan atau khayalan yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Dan isi cerita dapat murni dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Oke, kemudian ciri-ciri cerita fiksi itu apa saja sih? Bertujuan untuk menghibur, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan bahasa baku, memiliki pesan moral atau amanah. Betul sekali, ciri-ciri cerita fiksi itu bertujuan untuk menghibur. Yang kedua, disajikan dalam alur cerita. Alur cerita itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Betul sekali. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang komunikatif itu bahasa yang mampu menyampaikan pesan dari seseorang ke orang lain. Kemudian menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu tuh tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Kemudian di sini siapa sih yang sudah pernah menaik ayunan? Saya. Nah, oke, udah pernah bermain ayunan ya. Nah, amatilah gambar berikut. Itu Udin sedang menarik ayunan. Kemudian Udin itu mendorong ayunan. Nah, Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, kemudian apa sih gaya itu? Yang tahu? Aku. Iya. Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Betul sekali, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda dikenainya itu dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Oke, kemudian, nah, tadi kan gaya yang diberikan Udin. Nah, terhadap ayunan itu ada tarikan dan dorongan. Nah, akibatnya ayunan itu menjadi bergerak. Nah, kemudian gerak itu apa sih? Saya Bu. Ya, Mas. Gaya adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi satu benda atau tempat asalnya tempat benda itu dikenai gaya. Betul sekali. Jadi intinya itu benda dapat bergerak karena adanya suatu gaya yang mengenai pada benda tersebut. Contohnya gerak itu seperti kita sedang berjalan, terus kita berlari, mengayuh, sepeda juga itu termasuk contoh gerak. Kemudian kita lakukan percobaan pada mendorong dan menarik meja pada halaman 7. Untuk yang pertama itu dorong meja itu. Nah, amati apa yang terjadi. Nah, kemudian yang nomor 2, tarik meja. Ini kemudian amati yang terjadi. Oke, kita bahas pertanyaan satu persatu ya anak-anak. Untuk yang pertama, apa yang terjadi pada meja saat didorong? Saya Bu, Ya. saat didorong meja bergerak. Betul sekali. Jadi yang terjadi pada meja saat didorong itu mejanya akan bergerak. Kemudian yang nomor 2, kemana arah meja saat didorong? Saya, Bu. Ya?
Meja bergerak ke arah depan, maka meja akan bergerak menjauhi pendorong. Betul sekali. Meja bergerak ke arah depan. Terhadap perubahan kedudukan meja setelah didorong. Saat mendorong meja tanpa dipindah posisi, maka meja akan bergerak menjauhi pendorong. Nah, kemudian nomor 3, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak. Saat ditarik meja bergerak. Betul sekali. Yang nomor 4, kemana arah meja saat ditarik? Yang bisa? Saya, Bu. Iya, Mas. Ke arah belakang, maka meja bergerak menjadi pendorong. Betul sekali. Nah, kemudian kita diskusikan perbedaan gaya dan gerak. Nah, perbedaan gaya dan gerak itu apa sih, ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mbak. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukan, ataupun berubah bentuk. Terus yang gerak? Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Betul sekali. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Nah, kemudian Ibu kasih waktu 2 menit untuk mempelajari materi yang sudah Ibu berikan tadi. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu sudah siapkan tongkat. Nah, kemudian cara permainannya, tongkat ini nanti berjalan dengan nyanyi balonku. Kemudian siapa yang mendapatkan tongkat, nanti Ibu kasih pertanyaan. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Mulai dari Mbak Adel. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oke, Ibu kasih pertanyaan. Apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karangan yang berisi khayalan dari pengarang. Betul. Oke, kita lanjut. Mau nyanyi dari awal apa? Lanjutin? Dari awal aja ya. Oke. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning. Oke. Nah, Ibu kasih pertanyaan. Ciri-ciri cerita fiksi itu apa sih, Mas? Bertujuan untuk menghibur, Ah, menggunakan bahasa baku. betul. Nah, kita lanjut ya. Balonku ada 5, Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oke, gaya itu apa sih, Mas? Tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Betul. Nah, tadi yang bisa menjawab maju ke depan untuk Mbak Fadel, Mas Marta, sama Mas Habibie. Nah, maju ke depan. Sini. Ini sama ini. Nah, bintangnya ditempel di namanya masing-masing. Oke, ini. Nah, silakan duduk kembali. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini tadi, cerita fiksi itu apa? Karangan yang berisi khayalan dari pengarang. Betul. Terus ciri-cirinya apa aja? Bertujuan untuk menghibur, menggunakan bahasa baku. Oke, kemudian gaya itu apa sih? Tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Kemudian gerak itu apa? Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Betul. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.